Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan sebagai kapital. Sebelum memahami pengertian pendidikan sebagai kapital, kita pahami dulu arti dari kapital. Secara etimologi, kapital berasal dari kata capital yang akar katanya dari kata Latin caput, yang berarti kepala. Adapun artinya dipahami pada abad ke-12 dan ke-13 adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang, dan bunga uang pinjaman. Kapital di sini tidak diterjemahkan sebagai modal seperti kelaziman yang dilakukan oleh banyak orang. Karena seperti yang telah dijelaskan oleh Lawang dalam bukunya, kapital sosial dalam perspektif sosiologi suatu pengantar yaitu: yang pertama, kapital memang berarti modal. Boleh dalam bentuk yang biasanya digunakan untuk belanja barang, kapital fisik, yang memungkinkan suatu investasi dapat berjalan. Dalam pengertian ini, tampaknya tidak ada berarti yang menyangkut pengertian kapital. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia, orang sering menggunakan istilah modal dengkul. Artinya, tidak ada uang untuk dijadikan modal bagi belanja barang kapital fisik, juga dalam pengertian keterampilan atau gabungan keduanya. Pendidikan yang berorientasi penting dalam penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni, maka hal ini mengacu kepada konsep kapital insani, yang mana dalam mengacu konsep tersebut perlu keterampilan manusia yang dibentuk melalui proses belajar. Yang B, macam-macam pendidikan sebagai kapital. Yang pertama, pendidikan sebagai kapital manusia. Pendidikan sebagai suatu sarana pengembangan kualitas manusia memiliki kontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Investasi SDM dan pembangunan misalnya menemukan bahwa kapital manusia menuju pada tenaga kerja yang merupakan pemegang kapital sebagaimana tercermin dalam keterampilan pengetahuan dan produktivitas kerja seseorang. Kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang memampukan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Alasan mengapa pendidikan sebagai human capital adalah karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Yang kedua, pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial juga bisa dimaksud dengan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dengan kapital lainnya. Kapital sebagai investasi sosial, oleh karena itu memiliki aspek statis dan dinamis. Dengan kata lain, aspek statis dan dinamis dari kapital sosial bagaikan dua sisi yang berbeda dari koin mata uang yang sama. Adapun aspek statis dari kapital sosial adalah sumber daya sosial, sedangkan aspek dinamisnya adalah kekuatan yang menggerakkannya. Kapital sosial tersebut mempererat hubungan antar anggota masyarakat serta menjadikannya hubungan yang harmonis, sehingga lebih mudah dalam menangani permasalahan sosial yang ada. Penanganan permasalahan sosial yang ada ini menjadikan masyarakat mudah dalam mencapai kesejahteraan dan memperlancar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, pendidikan sebagai kapital budaya. Secara teoritis, Indonesia adalah negara yang kaya karena memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, keanekaragaman etnis dan budaya, dan wilayah yang luas, serta jumlah penduduk yang banyak. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang maju.
Namun faktanya Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang. Hal itu disebabkan karena SDM Indonesia belum mampu mengatur dan mengelola negara dengan baik, yakni terjadinya kekacauan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta KKN atau korupsi dan nepotisme yang tak kunjung habis terberantas. Selain itu, dalam aspek sosial budaya yakni minimnya rasa ikatan kebangsaan dan degradasi moral. Solusi dari masalah tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan. Dalam pengertian tentang kapital budaya dan penjelasannya, tampak jelas bahwa pendidikan memberikan seseorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penafsiran nilai. Pendidikan membantu kompetensi dan pengetahuan kultural tersebut memberikan seseorang preferensi dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam bahasa. Yang terakhir, pendidikan sebagai kapital simbolik. Dalam pandangan Bourdieu, kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamakan, menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk kapital material yang adalah pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga. Pembedaan orang dalam pendidikan, gaya, rasa dan selera tertentu tentang sesuatu atau makanan, pakaian, perabotan rumah, musik, drama, dan lain-lain pada gilirannya memberi dampak pada perbedaan orang dalam prestis, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Dengan kata lain, keterampilan mengatur simbol sosial tidak serta-merta atau segera diperoleh seseorang ketika dia mendapatkan kapital ekonomi yang tinggi, karena keterampilan ini diperoleh melalui proses yang panjang melalui pendidikan atau reproduksi sosial lainnya. Materi selanjutnya yaitu teori dan konsep kelas sebagai suatu sistem. Asal-muasal kelas. Asal-muasal kelas dalam hukum perkembangan masyarakat, Marx berdasarkan salah satu jarangnya tentang materialisme historis. Pada awalnya tidak ada kelas dalam masyarakat, yaitu pada zaman komunal primitif. Pada zaman ini, orang harus saling tolong-menolong dalam rangka terus bertahan hidup dan melindungi diri dari berbagai macam binatang mangsa. Hal ini memaksa orang harus tinggal menetap. Untuk bertahan hidup, manusia saat itu berburu hewan, mengumpulkan makanan yang dapat dimakan bersama. Setelah zaman komunal primitif berangsur-angsur pudar, banyak hal yang menjadi penyebab hal ini terjadi. Berakhirnya zaman ini tidak secara berbarengan berbagai daerah di dunia ini. Formasi kelas-kelas baru mulai terbentuk setelah rajim-rajim kolonial tersingkirkan, yaitu sejak tahun 1950-an. Sedangkan kelas Mesir kuno pada akhir milenium keempat dan di awal milenium ketiga sebelum Masehi. Yang B. Pengertian kelas. Kelas merupakan ruangan arsitektur tertentu dan juga sebagai ciri khas ruangan sekolah yang digunakan sebagai tempat kegiatan siswa dalam proses pendidikan. Kelas dalam beberapa hal dapat disamakan dengan sekumpulan orang yang terdiri dari individu-individu. Dalam sekumpulan tersebut, kita dapat menemukan individu yang saling berinteraksi, baik siswa dengan siswa, guru dengan guru, maupun guru dengan siswa. Sehingga dapat dikatakan kelas merupakan mikrososiologi karena di dalamnya selalu terdapat proses interaksi maupun dalam lingkup yang sempit. Yang C. Pengertian sistem. Sistem dapat diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari komponen atau subsistem yang tertata dan teratur, saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan suatu tujuan. Contohnya, sistem komputer
terdiri dari satu komponen, hardware dan software. Pengertian sistem dari pakar dalam tata sutabari, yaitu yang pertama Gordon B. Davis, menyatakan sistem bisa berupa abstrak atau fasis. Yang kedua, Norman L. Anger, menyatakan suatu sistem dapat terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan untuk mencapai tujuan perusahaan. D. Teori kelas sebagai sistem. Terdapat beberapa teori dalam sosiologi tentang kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan interaksi. Pendekatan interaksi memberikan perhatian yang khusus terhadap pengamatan pada metode pembelajaran, meliputi A. Perilaku dominatif versus negatif versus integratif. Guru dipandang memiliki perilaku yang berbeda dalam memperlakukan murid atau peserta didik. Perilaku dominatif guru dalam kelas mengesankan bentuk kediktatoran dalam kelas. Perilaku dominatif memosisikan guru sebagai sumber kebenaran. Gurulah sebagai tokoh penentu tentang benar atau salah terhadap suatu hal, sikap, perilaku, aktivitas, atau kerja. Perilaku integratif guru memberikan dorongan inspirasi dan motivasi terhadap semua peserta didik tanpa terkecuali. B. Gaya kepemimpinan guru di ruang kelas dapat dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama, autokratik. Gaya kepemimpinan ini dicirikan dengan kepemimpinan yang otoriter, yaitu tidak memberikan ruang bertukar pendapat. Yang kedua, demokratik. Gaya kepemimpinan ini dicirikan dengan kepemimpinan yang demokratis, yaitu adanya ruang bertukar pendapat melalui musyawarah. Yang ketiga, laissez-faire, dikarakteristikan dengan kepemimpinan yang cuek dan ruang bertukar pendapat tidak diperlukan. Maksudnya, peserta didik boleh melakukan apa saja apabila dia memandang sesuatu itu penting untuk dilakukan. Yang kedua, pendekatan interpretatif. Proses interpretatif dipahami oleh W. I. Thomas tahun 1966 sebagai definisi situasi. Yang dimaksud dengan definisi situasi yaitu suatu proses penilaian dan pertimbangan melalui makna terhadap suatu stimulus atau rangsangan dan tanggapan atau respon yang diterima. Yang terakhir, konsep kelas sebagai sistem. Pertama, sebagai sistem sosial. Sistem sosial dapat dipahami sebagai saling keterkaitan yang teratur antara individu sehingga membentuk totalitas. Suatu sistem hanya bisa fungsional apabila semua syaratnya terpenuhi. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pola pemeliharaan. Yang kedua, sebagai suatu interaksi. Sistem interaksi diartikan di sini sebagai suatu tindakan timbal balik antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi. Misi tersebut, maka hubungan guru dan murid di kelas dapat dipandang suatu masyarakat. Hubungan ini dipandang sebagai suatu sistem, yaitu sebagai kumpulan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur.